Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tema firman kehidupan kita, jangan merugikan orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya transaksi jual beli, pasti yang dicari adalah keuntungan. Dulu pernah ada teori perdagangan dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi mendapat untung yang sebesar-besarnya. Modal kecil tetapi untung besar. Tidak ada teori yang merugi dalam transaksi jual beli. Si penjual pasti mencari untung, demikian pula dengan si pembeli. Pasti mengejar keuntungannya juga. Tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan kerugian dalam hidupnya. Sebaliknya, semua ingin beruntung dan kalau boleh untungnya besar. Begitulah sifat manusia. Demi keuntungan diri sendiri, kadang kita tega merugikan orang lain atau sesama. Akan tetapi dalam firman kehidupan kita hari ini, kita mendapatkan pesan yang sangat berharga dari Tuhan kita, yang menekankan jangan merugikan satu sama lain, atau jangan merugikan sesama. Tuhan Allah tidak menginginkan umat manusia di dunia ini saling merugikan, tetapi sebaliknya agar kiranya saling menguntungkan. Maka aturan untuk transaksi jual beli bagi umat Tuhan ditata dalam tahun Sabat dan tahun Yubel. Sabat diadakan agar kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Sabat juga sebagai momen untuk belajar berserah total pada pemeliharaan Tuhan. Untuk tahun Yobel, dibuat aturan agar masing-masing pihak, baik penjual ataupun yang membeli, tidak dirugikan satu sama lain. Tahun Yobel itu dibuat untuk memastikan agar proses jual beli tidak sampai membuat seseorang menjadi miskin karena tidak punya apa-apa lagi. Karena itu prinsip utama dari pesan firman kehidupan kita hari ini adalah bahwa setiap orang tidak boleh saling merugikan dalam transaksi perdagangan atau dalam hal yang lain. Hidup kita janganlah saling merugikan. Pesan ini penting. Itu sebabnya disampaikan sampai 2 kali, ayat 14 dan ayat 17. Prinsip penetapan harga jual pada prinsipnya tidak boleh berdasarkan keinginan pribadi, tetapi sudah tertata menurut tahun Yobel. Pembeli tidak boleh menjual barangnya dengan harga mahal dengan sesuka hatinya. Pembeli tidak boleh hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan keuntungan si penjual. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa setiap kehidupan manusia adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diukur oleh harta maupun prestasi. Manusia terpanggil untuk menghargai kehidupan dengan mengakui kehadiran Tuhan dalam ciptaannya dan rasa hormat terhadap karya Tuhan. Di samping itu, kita juga harus sadar bahwa kehidupan ini adalah sementara. Dengan demikian, kita akan lebih mampu menghargai nilai setiap saat yang kita miliki. Perspektif abadi membantu kita tidak terlalu terfokus pada hal-hal dunia yang fana, tetapi mengarahkan fokus kita pada hal yang memiliki dampak abadi. Karena itu, sebagai orang Kristen, menghargai kehidupan adalah bagian dari panggilan kita. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menghormati kehidupan kita sendiri, tetapi juga menghormati kehidupan setiap orang di bumi ini. Ketika kita menghargai kehidupan, kita akan mencerminkan karakter Kristus yang penuh kasih dan mengimani berkat-Nya yang melimpah. Marilah kita bersama-sama menghargai setiap momen yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang merancang kehidupan manusia sejak semula. Jadi, mengapa kita harus menaati peraturan yang dibuat oleh Tuhan Allah adalah
hanya karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allah adalah alasan bagi kita agar tidak menindas orang lain. Melalui firman kehidupan kita hari ini, Allah mengingatkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat. Karena itu, yakinilah firman-Nya untuk kelangsungan hidup dengan saling menopang. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas firman kehidupan hari ini yang mengingatkan kami agar setiap orang, anak-anak Tuhan, hidup saling menopang, saling membantu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan mengingatkan agar kami tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini yang terus mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi berkat dan sukacita dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan